Assalamualaikum warahmatullahi, sehat selalu insyaAllah. Tamu saya hari ini yaitu adalah Abang Hussein Bashiban. Abang Hussein, hmm, man saya rebahul milion. Bang, saya mau bertanya, Iya boleh. gimana caranya biar bisa ngomong lancar, enggak tersedat-sedat? Cara ngomong lancar. Iya, langsung kan? Enggak digasin, enggak usah lampu merah. jadi pernah aku bahas ini sebenarnya di channel YouTubeku. Jadi ya Oh, caranya abang punya channel itu? punya, cuman Ya nggak wes, subscribe, like, share, komen. fokus aja gitu. Kadang kalau pengen upload ya upload. Kalau gak mau upload ya udah gak usah upload gitu. Nah di YouTube aku pernah bahas ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar public speakingnya bagus. Saya gak bilang kalau saya public speakingnya bagus, tapi bisalah begitu bahasanya. Jadi cara yang pertama adalah dengan cara memperbanyak diskusi sama orang. Oh, banyak bicara. Banyak bicara, banyak diskusi. Bicaranya bukan cuma gibahin orang. Soalnya kalau kita gibahin orang, ngomongin A, ngomongin B, kita gak dituntut buat mikir kan? Betul. Kayak soalnya udah ada ceritanya, entah kita ngarang, entah kita gimana, udah ada ceritanya. Betul. Jelek-jelekin orang, kamu sama teman-teman kamu. Itu kan gak ada manfaatnya. Betul. Kalau kamu diskusi, entah diskusi politik atau diskusi agama, kamu tuh dituntut buat berpikir. Apalagi kalau diskusi tentang jodohnya abang. Wah iya, itu kan kita dituntut buat berpikir. Nah, diskusi-diskusi bermanfaat. Terus yang kedua tuh harus ada istilahnya tuh memperbanyak literasi bacaan. Selain diskusi harus ada banyak-banyak baca, banyak-banyak ngedengerin orang pinter ngomong. Kita nanti Baca bakal apa bang? Baca kitab. apapun, buku apapun. Oh, kalau baca kitab tentang pengantinan abang ke depan gimana? Astagfirullah. itu kalau teori Itu nambah ilmu juga, nambah iri, nambah down gitu ya. kalau teori sudah bisa, tinggal praktek. Kalau teori sudah bisa. Terus cara yang paling penting adalah memperbanyak jam terbang. Maksudnya adalah banyak-banyak nyoba. Kayak Ya kalau kamu cuma sekedar latihan di depan kaca, tapi gak nyoba di depan umum, ya gak akan bisa. oke. Gak berani Berarti nyoba. harus agak berani sedikit. Iya, walaupun di Iya. awal-awal ngerasa malu, entar kalau udah terbiasa hilang tuh rasa malu. Wow, amazing. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini lihat dulu di mana hatinya, Bang? Di sini ya? Pernah jatuh cinta sama wanita dan pernah ada keinginan untuk berpacaran enggak? Ada ya, bisa di skip. Ayo dong. Jatuh cinta ya pernah, normal. Iya. Siapa yang nggak pernah jatuh cinta deh? Jatuh cinta ya. Enggak, pertanyaan siapa yang nggak pernah jatuh cinta? Ya, Gitu. betul. Justru yang nggak pernah jatuh cinta seumur hidup itu yang perlu dipertanyakan kan? Oh, Ya? iya. Itu yang perlu dipertanyakan, bukan malah kayak saya. Terus, Oke. apakah ada keinginan untuk berpacaran? Ada dong. Mesti. Ada. Pacaran Islami ya. Enggak ada pacaran Islami. Enggak ada. Iya, Ada. sekarang kan zaman now katanya ada pacaran Islami. Enggak ada, apa itu hoax. Enggak, kalau Ya, keinginan untuk akhi, pacaran, ya, ukhti. pacaran tapi ngingetin tahajud, ngingetin Tuhan. Itu satu paket ya. Kalau baca Yang paling ngeselin tuh ketika merasa benar. Allah. Ngerasa gak ada dosa di situ yang masalah. La ilaha illallah. Kalau aku sendiri pengen pacaran atau enggak? Pengen, tapi ditahan. Jangan sampai Usen, jangan sampai gitu. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita tahan, supaya kita itu nggak pacaran? Kan tahan itu, tahan supaya nggak pacaran, lalu lingkungan kita itu Dengan cara memaksakan diri, sudah. Itu aja, memaksakan diri, tahan gitu. itu depan kamera tadi ada kan? Gak ada. Gak apa-apa kasih tahu. Gak ada. Oke, awal bisa punya centang biru itu gimana ceritanya, Bang? Centang biru itu kayak gini. Aku waktu itu buka TikTok, FYP. Di FYP itu muncul video orang salah satu selebgram, entah dia seleb TikTok atau selebgram, aku gak kenal. Dia tiba-tiba kayak, terima kasih guys, gara-gara kalian aku udah dapat centang biru di Instagram gitu.
Terus ada yang nanya gimana caranya centang biru, terus dia jawab caranya adalah dengan cara ngajuin. Oh, terus. Ngajuin ke Instagram. Aku mikir, oh ternyata pakai ngajuin ya. Oh, aku coba cari, ternyata fiturnya memang ada. Kayak itu bener-bener habis zikir pagi, sholat subuh, habis zikir pagi ngaji bentar, buka HP gitu posisinya. Masya Allah. Buka HP, terus aku ngajuin aja ke Instagram. Pas udah ngajuin, truk ngantuk. Taruh HP tidur. Bangun-bangun semua DM, WhatsApp, Husain congratulations. Apaan kok congratulations kataku? Selamat udah centang biru. Lah, iya centang biru. Di awalnya kaget kayak, "Oh, aku centang biru ternyata," gitu. Tapi habis itu kayak ya udah, kayak gak ada, kalau dibilang apakah ada perasaan sombong atau gimana? Alhamdulillah enggak. Cuman kemarin saya sempat bikin jokes, bercanda-bercanda. Oh, saya sudah centang biru gini. Orang-orang itu nganggap itu serius. Akhirnya aku dibilang sampai, Husain, sombong itu dilarang agama. Sombong. Ya Allah, aku bercandahi. Masa aku di depan orang baru kenalan, halo Bang Abdul Basit, saya adalah Husain dengan Instagram centang biru. Masa gitu? Enggak mungkin. Iya, mesti bicara, Gitu. mesti bercanda. Lalu, seandainya diizinin kuliah di luar negeri, pengen kuliah di mana, Bang? Kayaknya di Malaysia. Why? S2 di S2 di Malaysia. S1 kan udah di sini. Oh di iya. Winsa, Sunan Ampel, Surabaya. Kenapa milih di Surabaya, di Sunan Ampel khususan? Apa ya? Nggak ada niat, langsung aja pilih gitu. UIN kan. Oh, berarti seperti poligami, nggak harus diniat. Allahu Rabbi. Tiba-tiba langsung kena jauh banget dari Bahasa Universitas langsung poligami, jauh banget. Oke, kenapa S2 di Malaysia? Pertama Nggak pengen di Arab? Enggak. Pertama ngikutin kakak. Terus aku dengar kayak dari kakakku kan udah dari Al Azhar, udah dari IIUM. Gimana itu? Iya itu Islamic International University Malaysia. Terus dengar gimana pendidikan di sana bagus juga, masya Allah, tabarakallah. Nah begitu. Makanya tertarik. Sedangkan Andai sudah daftar S2, lalu abang akan milih jurusan apa aja? jurusan kayaknya masih selinier sama yang sekarang. Sekarang kan ulumul hadis, ngambil hadis. Kayaknya S2 juga bakal ngambil hadis. Abang suka tipe cewek yang kayak gimana? Ya Robbi. Gimana ya? Ini bukan pertanyaan, ini ujian semester terakhir ya. Aduh, ini berat. Bingung kalau ditanya masalah tipe cewek. Tapi intinya tuh kayak, karena abang itu nggak harus milih dong, mereka yang harus milih kau. tapi kan ada tipe kan? Iya betul. Ada tipe kesukaan. Kayak aku selalu doa, Allahumma rizq. Ini termasuk doa. Setiap aku doa, bahkan di tengah khutbah, kan di waktu-waktu mustajab, seperti waktu asar hari Jumat, betul, atau ma bainal khutbatain, di antara dua khutbah, atau apa namanya, di sepertiga malam. Itu kalau saya bangun. Berarti abang ini selalu mengadu dong. Kok tahu tepat waktu-waktu yang diijabah oleh Allah? Ngadunya banyak ngadu nih orang. Enggak, permintaan saya itu selama ini yang paling banyak tuh dua hal. Doa apa? Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karih ilal kufra wal fusuqa wal isyan. Itu doa yang paling utama. Ya Allah, buatlah saya jatuh cinta terhadap keimanan. Dan jadikanlah keimanan itu sebagai perhiasan. Iman namanya Iman. Bu. Iman itu nama cowok, auzubillah. Tapi kan di Arab itu Iman nama perempuan dong. Iya ya. Oh iya. Enggak bukan. Dia di Arab. Bukan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah iman itu sebagai perhiasan di hati kami. Wa karrih ilaiha Allahumma bini ma'ruzin fi wa karrih ilal kufra wal fusuqa wal isyan, dan buatlah hambamu ini membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, dan ini doa kedua yang tidak pernah saya lupakan juga. Apa? Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah saya rezeki, fatatan mutadayyinatan muta'allimatan jamilatan jiddan. Masya Allah. Panjang lebar itu bang. Iya, itu doa yang selalu saya ucapkan. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah saya rezeki, fatatan berupa seorang gadis, seorang wanita, mutadayyinatan yang beragama, yang religius, yang akhlaknya bagus gitu. Muta'allimatan yang berpendidikan. Jadi gak cuma asal-asal cewek, enggak. Jamilatan jiddan yang cantik banget. Kenapa harus cantik banget? Ya kan, kalau ada di antara 1000 pilihan, kalau pilih
Laki-laki bos, laki-laki. Doa sama Allah tuh bebas. Oke. Mau doa, ya Allah saya pengen kaya, nggak masalah kan? Iya, betul, Saya betul, pengen betul. doa. Karena juga itu memang pesannya Nabi. Kayak yang Harus li jamaliha. pesannya Nabi itu yang bikin. Kan ada 4 bang. Jadi Ada abang 4. punya 4. Iya, ada. Astagfirullah, punya 4. Cuman saya gak ngejar hartanya kalau dia emang orang baik-baik. Walaupun dia orang gak punya asal baik akhlaknya. Masya Allah. Terus Bang, saya penasaran sekali. Kan abang ini belum nikah. Doa minta jodoh apa aja? Doa minta jodoh. doa. Ini salah pertanyaan, kalau nanya ke saya ini salah. Doa minta jodoh apa? Enggak. Apa? Pertanyaan kalau pertanyaan ke saya ini salah. Iya, Jadi terus? Jadi Engkau mau nanya ke saya? iya juga ya. Oke. Doa minta jodoh. Doanya saya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari virus dan dekatilah saya sama orang serius. Allah. Bang, kalau udah punya istri, ada niat buat poligami nggak? Gini. Ini dari hati terdalam. Pertama aku mau bilang bahwasanya poligami itu Nggak tidak harus diniat. iya benar. Gak ada niatan. Dan emang gak ada niat. Terus saya mikir, saya ini bukan tipikal yang nanti saya pengen poligami punya, gak ada sama sekali. Tapi kalau ditanyain masalah poligami itu akan poligami atau tidak, wallahu a'lam. Kalau dibilang saya tidak akan pernah menutup pintu poligami. Tapi pintunya jauh. Kalau istri saya berhasil buat narik saya, ngerti? Kayak bikin saya tetap jauh dari pintu itu. Alhamdulillah. Gak bakalan. Tapi Kalau nggak nahan abang, innalillah. ya begitu, Innalillah dong. Tapi dari sekarang saya mikir enggak, saya nanti maunya cuma satu, gak mau poligami. Kalau dari sekarang ya Saya saya. cuman mau satu, berarti itu 2. Bukan ya Robby. Bukan. Ini dipancing mulu ya dari tadi. Maksud saya itu saya cuman hari ini tuh masih mau satu dulu, satu aja dulu, gak usah fokus kedua, ketiga atau keempat, satu dulu. Saya juga gak kayaknya kalau mikir, saya bukan tipe orang yang bisa membagi-bagi. Takutnya gak adil. Kan kata Allah SWT berfirman, apa namanya? Fakir ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut enggak adil. Terus saya mikir kalau saya sendiri itu bukan tipikal yang adil. Kalau saya gak kuat adil. Pasti bakalan condong ke satu atau dua. Saya lebih dekat sama yang ini. Tapi saya lihat itu bang, itu mudah kalau ingin jadi seorang sebagai adil. Tahu caranya gimana? Ketika abang nikah, lalu mempunyai anak laki-laki, itu dikasih nama Adil supaya abang dipanggil Bapak Adil. Ah iya. Gak begitu bosku. Gak gitu. Astagfirullah. Oke bang, pertanyaan berikutnya. Hussein ada khataman tahfiz Qur'annya enggak? Maksudnya gimana ini? Hafal Quran enggak abang? Hafal Quran apa enggak? Dan di usia apa yang kau sudah ini alhamdulillah sudah bisa Selesai. hafal? Dari mulai kapan? Lalu gitu. Alhamdulillah selesai. Masya Allah. Dari sejak usia? Jadi gini, kakak saya itu yang pertama itu hatam Al-Quran usia 12 tahun. Masya Allah. Yang kedua usia 11. Masya Allah. Yang ketiga usia 10. Masya Allah. Yang Amin, yang keempat itu usia 13. Masya Allah. Saya sendiri paling nakal, usia 15. Masya Allah. Nah, jadi gini sebenarnya ada ceritanya di balik itu. Saya sebenarnya sama kayak kakak-kakak yang lain mulai di usia 6 tahun, tapi mereka kan di Makkah dulu. Mereka ngafalin Al-Quran di Makkah, jadi godaan sedikit. Iya, godaan sedikit, waktu menghafal panjang, terus dari habis asor kan ya, sampai setelah Isya kan? Sampai Isya, itu dulu aku ingat banget waktu aku masih kecil, kakakku masih tahfidz dulu. Sedangkan saya sendiri di sini banyak godaan. Iya, ini jangan ditiru. Ya tetap salah. Jadi banyak godaan. Usia 6 saya udah mulai ngafalin. Usia 6 tahun udah ngafalin. Tapi karena Abuya itu ngeliat saya males, ngeliat saya gak ada himmah, gak ada keinginan buat nerusin di usia 6 itu, akhirnya habis saya kayak alihin ke yang lain. Saya tetap baca Quran tapi fokus ke kitab. Sama Abuya difokusin ke kitab. Dan alhamdulillah Abuya sama sekali gak pernah ngungkit-ngungkit masalah tahfidz saya. Kayak dalam artian gak pernah permalukan saya di depan orang. Cuman begini, kalau ada tamu datang, Abuya saya palingan selalu bahasannya sama.
Saya alhamdulillah punya 4 anak, tahadud bin ni'mah ya. Hmm. Boleh itu tahadud bin ni'mah. Alhamdulillah saya punya anak 5. Semuanya alhamdulillah hafal Quran 30 juz kecuali ini katanya. Ini belum. Saya malu. Setiap ketemu tamu begitu selalu. Malu. Itu caranya Abah. Mungkin caranya Abu ya biar saya semangat lagi. Gak pernah Abu ya. Ayo San, hafalin. Ayo ngafalin enggak. Itu kayaknya caranya Abu ya. Saya selalu punya saya alhamdulillah punya 5 anak, 4-empatnya hafal Al-Quran. Tapi ini belum. Terus akhirnya saya malu, ya Allah. Kok saya nggak ngejar kakak-kakak saya gitu. Akhirnya saya langsung bilang ke Abu ya, itu SMP. Itu udah telat berapa tahun? Udah telat 6 tahun. Ketimbang saudara-saudara saya yang lain. Itu udah telat. Yang kakak-kakak saya yang lain ada yang usia 7, usia 6 gitu. Saya mulai itu di usia 12. Usia 13 apa 12 gitu. Baru fokus. Baru minta ke Abu ya, saya mau ngafalin Al-Quran gitu. Karena udah malu setiap ketemu tamu gitu mulu. Kalau bicara di rumah itu Abang pakai dengan kakak-kakaknya, dengan Abah itu pakai bahasa Arab apa Madura? Bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Kenapa? Di keluarga itu campur 3 bahasa biasanya. 3 bahasa ini selalu campur-campur. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Madura, kadang bahasa Arab. Paling dominan tuh bahasa Arab. Paling sering tuh bahasa Arab. Biasanya dicampur kadang. Contoh, Husen, ruh indah jalan. Itu artinya, Sen, coba kamu pergi ke jalan. Kan itu dicampur-campur, itu sering. Itu Pak, sering kayak dicampur-campur kalau gitu. ada pertanyaan kayak gini gimana, Bang? Fan makan. Fan iya. Ini nih kalau yang nggak pernah belajar, yang nggak pernah nganu bahasa Arab nggak dapat. Iya betul. Nggak ngerti apa. Kok lucu gitu. Oke, Bang, pertanyaan berikutnya. Alasan nggak mau Oh iya, tadi tuh alhamdulillah saya berhasil ngafalin 30 juz dan akhirnya tetap murajaah sampai video ini di shoot. Saya murajaahnya gak berhenti. Masya Allah. Itu di usia 16 apa 15 gitu, saya lupa. Alhamdulillah. Alasan nggak mau eksposi perempuan dari keluargamu? Expose. Alasan keluarga perempuan itu begini. Kalau masih anak-anak kecil gak masalah ya. Cuman biasanya saya selalu selipin Masya Allah gitu. Tapi kalau yang ibadah. biar gak kena ain atau sebagainya. Terus kita harus jaga-jaga kan gitu. Kalau kenapa perempuan-perempuan yang ada di rumah? Karena saya ingin memperlakukan mereka tuh seperti ratu yang nggak dilihat sama semua orang. Yang istilahnya tuh kayak nggak semua orang bisa lihat, nggak semua orang bisa begitulah. Itu prinsip hidup. Kalau Anda sekalian punya prinsip, ya itu prinsip Anda. Tapi jangan paksakan prinsip Anda itu harus sama dengan prinsip saya. Dan saya tidak akan pernah memaksakan prinsip saya agar selalu pas dengan prinsip Anda. Prinsip saya adalah kalau nanti siapapun yang jadi istri saya atau putri saya atau apa namanya keluarga saya dari ipar, umi bahkan saya nggak mau mereka tuh terekspos banyak. Sekalipun terekspos sekali 2 kali kelihatan mungkin nggak bisa dihindarkan lah ya. Apalagi sekarang kamera di mana-mana. Sepertinya memang nggak bisa dihindarkan. Tapi apakah setiap hari? Apakah selalu di story dikit-dikit post? Enggak. Bahkan saya sendiri jujur, kalau boleh jujur, saya sangat tidak setuju dengan istilahnya couple Islami. Paham kan couple Islami? Ada seorang ustadz, ada seorang ustadzah yang kebetulan menikah, kemudian setelah pernikahannya tiba-tiba post kemana-mana berduaan, istilahnya berduaan sampai ditampilkan mukanya atau apa gitu. Saya rasa gak gitu, saya gak mau gitu. Bagi saya, itu tidak sesuai dengan prinsip yang ingin saya jalankan. Gak mau. Saya nanti kalau punya istri, saya pengennya dia private Instagram, jangan sampai bikin konten di TikTok dan sebagainya. Walaupun dakwah saya kayaknya nggak izinkan deh. Walaupun dia. Tapi boleh nggak beliau kerja, istrinya? Kerja, boleh. Kenapa? Tapi ada syarat. Ada syarat. Syarat pertama harus lebih banyak di rumah daripada waktu di luarnya. Yang kedua, pekerjaannya tidak boleh sampai mengganggu dia ketika mendidik anak-anak. Itu kalau dia udah fokus di luar tiap hari sampai lupa sama pekerjaan rumah, lupa sama anak, bahkan lebih peduli sama pekerjaannya daripada keluarganya, nggak mau saya, nggak mau. Sekarang pertanyaan saya, seumpamanya abang ini nikah, ya punya istri, lalu apakah akan bikin seperti artis-artis yang sekarang, kalau ada masalah di rumah disebarkan, ceraian, selingkuhan, ya masalah-masalah rumah akan disebarkan? No. Dan menurut abang itu bagus apa enggak ya? No. Apa namanya?
itu kan istilahnya menyebar fitnah. Fitnah itu bedakan antara fitnah secara bahasa Arab yang sebenarnya dan fitnah bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu istilahnya aku menyebut kamu yang tidak ada pada diri kamu. Contoh, kamu punya istri, terus saya tiba-tiba bilang di depan orang, kamu tidak punya istri, berarti saya memfitnah kamu. Itu secara bahasa Indonesia. Tapi secara bahasa Arab, fitnah itu lebih luas daripada itu sifatnya. Fitnah itu menyebarkan huru-hara. Menyebarkan huru-hara, bikin keributan dan semacam-macam, itulah fitnah yang sebenarnya. Nah, itu yang dimaksud fitnah yang saya maksud. Menyebarkan fitnah seperti itu tidak ada baik-baiknya. Ngapain juga sih? Kayak untuk ngebahas perceraian, oke. A'udzubillah. Semoga tidak ada. Saya berharap saya sama istri saya nanti selamanya sampai mati, sampai kiamat, sampai surga bareng-bareng satu rumah, satu atap. Tapi bagus enggak bang kalau ada masalah rumah lalu disebarkan? Enggak bagus kan? Enggak bagus sama sekali, apalagi curhat-curhat di sosial media. Auzubillah. Jangankan masalah perceraian, masalah rumah tangga, masalah pribadi aja dikit-dikit sebar di sosial media, gak ada untung-untungnya, gak ada bagus-bagusnya. Saya ingin mengkhatamkan vlog ini dengan sholawatan. Boleh saya dengar sholawatan dari abang? Nasyid. Ya Allah, apa? Gak tahu. Nasyid TikTok. Apa? Oh, nasyid TikTok mana dong? Itu lagu-lagu cinta itu. Cuman karena bahasa Arab aja sosok dikejar sholawat. Ada. Idif. Kan gini. Itu kan lagu, bukan sholawat kok. Iya, itu maksudnya lagu cinta. Ngapain? Udah bang, dikhatamkan vlognya yuk. Yo, subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi.